Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Nova akan memberikan materi ya untuk pengayaan ya. Jadi materi yang pernah kita pelajari, kita akan ulang lagi karena besok adalah penilaian akhir semester. Dan pada jam 9.30 adalah materinya adalah matematika. Oke, yuk kita ulangi lagi materi yang sudah kita pelajari yaitu tentang debit. Nah, pertama-tama tentu ya anak-anak sudah tahu kalau kaitannya debit itu tentang mencuci tangan ya. Coba dari mana sih kaitannya? Nah, karena adanya virus corona. Jadi virus corona ini harus kita hadapi dengan cara disiplin mencuci tangan. Oke, nah dengan cara kita disiplin mencuci tangan, kita akan terhindar dari virus corona ini. Jadi stay calm, don't panic. Oke, terus lanjut. Sini ada contoh gambarnya ya, mencuci tangannya itu nggak usah ribet-ribet, karena kita bisa menggunakan wadah yang ada di rumah, bisa menggunakan ember yang di rumah, bisa menggunakan alat apapun yang ada di rumah ya, wadah, ember, baskom bisa kita gunakan untuk mencuci tangan. Tentunya yang bisa mengairi air seperti itu ya. Tapi cuci tangan juga bisa menggunakan hand sanitizer ya, seperti yang kita sudah praktikkan. Nah, selanjutnya di sini ada tahap-tahapannya ya. Tentu ini harus diingat ya. Nah, di sini juga ada keran ya, keran A dan keran B ya. Keran A kalau dibuka setengah, nah seperti yang sudah kita ketahui akan sedikit ya airnya yang keluar atau akan lama. Selanjutnya keran B apabila dibuka dengan penuh, maka ya keluarnya akan cepat, artinya akan habisnya cepat seperti itu. Sama saja ketika kita memiliki baskom yang bocor, nah ketika lubang bocornya itu besar, maka air yang keluar juga akan besar seperti itu. Selanjutnya kalau kita memiliki wadah yang bolong, nah itu juga sama ya. Yang bolong, yang berlubang sehingga mengeluarkan air atau mengalami membuat benda tersebut menjadi bocor, maka itu yang dinamakan apa? Debit ya. Jadi ketika air yang keluar, nah di situ adalah debitnya seperti itu ya. Jadi volumenya akan berkurang ketika keran tersebutnya dibukanya besar atau lubang pada bocor wadah tersebut itu besar. Oke. Selanjutnya sini ya. Ingat pengertian debit adalah volume zat air yang mengalir persatuan waktu. Jadi semakin banyaknya air yang mengalir, semakin besarnya bocor ya ketika kita hujan, apalagi sekarang musim hujan. Nah, itu ya. Misalnya kita sudah membuat atap ya, kemudian atap itu bocor. Nah, itu sama saja ya, bocornya itu seberapa banyak sih gitu. Nah, itu tergantung dari volume zat cairnya yang keluar dari air hujan itu gitu. Apakah hujannya itu deras? Nah, apakah hujan itu banyak? Seperti itu. Itu juga bisa ya. Jadi ketika gending kita bocor, lalu kita tampung di dalam ember, nah itu bisa kita lihat volumenya gitu ya. Selanjutnya ember yang kita lubangi, nah itu juga bisa kita lihat volumenya seperti itu ya. Jadi yang akan mengalir itu, yang keluar dari wadah itu dinamakan debit ya, seperti itu. Nah, dengan menggunakan persatuan waktunya seperti itu. Jadi memang adanya pengaruh volume dan waktu dalam rumus debit. Oke. Nah, satuan debit disesuaikan dengan satuan volume dan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Ingat, volume dinyatakan meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Kalau waktu dinyatakan dengan detik, menit, jam. Oke. Selanjutnya, satuan debit itu liter per detik atau sentimeter kubik per menit. Selanjutnya, liter per jam atau meter kubik per jam. Jadi, satuan debit itu adalah gabungan dari volume per waktu. Oke. Coba kalau kita perhatikan satuan debit, pasti awalannya itu ada liter, ada sentimeter, terus ada liter lagi, ada meter kubik. Nah, itu kan merupakan satuan volume. Nah, selanjutnya pasti di bawahnya ada detik,
Nah, selanjutnya ada lagi jam. Nah, itu adalah satuan waktu. Jadi kalau kita perhatikan, satuan debit itu pasti posisi di atasnya adalah volume, dan posisi yang berada di bawah itu pasti adalah waktunya. Jadi debit itu satuannya liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Seperti itu ya. Nah, di sini ada debit. Nah, debit ini memiliki segitiga ajaib. Segitiga ajaib dilambangkan dengan V, D, T. Nah, V sama dengan volume, D sama dengan debit, T atau time sama dengan waktu. Nah, ini diingat ya segitiganya. Kan ini segitiga sangat membantu kita. Selanjutnya, nih, ketika kita ingin mencari rumus D, kita tinggal tutup saja D-nya ya. Kita tutup ini D-nya. Nah, ketika kita sudah menutup D-nya, maka yang tersisa adalah V dan T. Sehingga di sini itu akan dibagi ya, atau per, seperti itu. Selanjutnya, T. T itu adalah times ya, atau waktu. Sehingga kalau kita mencari waktu, maka akan ditutup T-nya. Yang tersisa hanya V dan D-nya, atau volume dan debitnya. Sehingga rumusnya dari mencari waktu adalah volume dibagi debit. Apabila kita mencari volume, coba apa yang ditutup? Maka V-nya yang ditutup ya. Nah, sehingga yang tersisa adalah D dan T-nya. Nah, karena berhubung posisinya di bawah, maka dia dikali. Jadi, V sama dengan D dikali T. Seperti itu. Selanjutnya, ini latihan soal yang waktu itu ya, yang pernah kita kerjakan bersama. Nah, ini bisa aja kita ulang-ulang dengan mengganti angkanya. Seperti itu. Contohnya, tangki bahan bakar sebuah mobil memiliki kapasitas 80 liter. Nah, kemarin kan 80 liter. Coba dirubah menjadi 70 liter. Nah, selanjutnya, jika debit aliran bensin berisi tangki mobil adalah 12,5 liter, nah itu coba bisa kita rubah, misalnya jadi 14,5 liter. Nah, jadi bisa dirubah untuk digunakan untuk latihan di rumah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini masih ada banyak ya soal-soal latihannya. Nah, bisa ini buat dilatihan di rumah, oke? Terus, ini juga bisa membantu kalian pada saat mengingat kembali ya, agar kalian tidak mudah lupa ketika menghadapi materi nanti. Materi debit yang akan datang juga pasti akan tidak jauh seperti ini ya, di kelas 6. Nah, seperti itu. Jadi materi debit ini akan berlanjut terus ya. Jadi tetap semangat dan optimis dalam belajar. Oke? Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.